Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Songo Channel dimanapun Anda berada, melanjutkan perjalanan kami dari keluarga besar Yayasan Ikhlasul Murtado, juga yang dari Indramayu. Kita sudah berada di makam komplek Siti Fatimah binti Maimun di Gresik, dan saya juga sudah bersama Ibu juru kunci. Namanya Ibu siapa? Hajah Ainur Rofiah. Ibu Hajah Ainur Rofiah. Ini dari Songo Channel Ibu Hajah. Nanti kami akan review, meminta keterangan dari Ibu tentang makom beliau yang ada di sini dan siapa saja yang ada di sini dan bagaimana bisa ketemu di sini untuk makam beliau. Itu Ibu Hajah, monggo bisa diterangkan. Nyai Siti Fatimah binti Maimun, Maimun bin Hibatua. Hibatua saudara ayah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nyai Siti Fatimah datang ke sini atas seruan Syekh Maulana Malik Ibrahim, disuruh ke Tanah Jawa untuk nyiarno agama Islam, menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nggih, Tanah Jawa. Tanah Jawa. Nggih, niku atas kancanan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nyai Siti Fatimah asalnya saking Kedah Malaka, Malaysia. Malaka, Malaya, Melayu. Nggih, disuruh ngeriki untuk nyiarno agama Islam sama pamannya Said Ja'far, Karim, Sarip, sama prajuritnya yang merahu itu loh. Itu saya Jalal, Jamaluddin, sama pengawalnya Raden Ahmad sama Raden Said. Berarti pengawalnya yang di ini makam panjang ini? Enggak, niki Pak. Yang pintu masuk Raden Ahmad dan Raden Said. Pengawalnya. Kemudian yang makam panjang itu tadi pamannya. Terus yang sana prajuritnya. Terus ini ada makam baru Ibu, makam baru yang kelihatannya baru direnovasi. Niki, Mbak Guru itu orang, kata bapak saya itu dulu orang lelakon, orang musafir. Dulu kan kalau ada orang lelono musafir itu tahun-tahunan Pak. Tapi sekarang kan 1 minggu, 1 bulan, 2 hari, 1 hari. Tapi dulu ku tahun-tahunan sampai meninggal di sini. Terus dimakam-makam ten mriki. Saking Kutai. Dari Kutai Kartanegara. Oh iya. Kalau menurut cerita, banyak cerita yang menceritakan bahwasanya untuk beliau Siti Fatimah binti Maimun itu mau dijodohkan dengan Raja Brawijaya. Ya. Itu atas suruhan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Karena Nyai Siti Fatimah nyarno agama Islam di Tanah Jawa niku tasik sulit. Sedaya niku diduduki Raja Brawijaya, dados sedaya niku tasik niku agama Buddha Hindu. Jadi Islam ten Tanah Jawa niku dereng enten. Dados Siti Fatimah disuruh Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Tanah Jawa untuk nyarno agama Islam, tapi sulit. Sedaya sik meluk agama Buddha Hindu. Kata Syekh Maulana Malik Ibrahim, satu-satunya jalan Siti Fatimah harus dijodohkan sama Raja Brawijaya, dikawinkan sama Raja Brawijaya. Tapi ayahnya nggak mau, ayahnya nggak setuju. Kan begini Pak nggih, kapan wong wedok harus nurut orang tua. Mboten wong wedok kan kudu nurut wong lanang nggih. Kan kawin iku kan perjodohan kan wong wedok kudu nurut wong lanang. Kata bapake Siti Fatimah, loh kan wis dirabi Brawijaya, kata Syekh Maulana Malik Ibrahim, mungkin pengikutnya Raja Brawijaya dimasuk nana agamanya Siti Fatimah. Ngoten lho kata Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi ayah mboten setuju. Takut nanti kalau anaknya sudah dikawin sama Raja Brawijaya, nanti kan semua orang kan kudu nurut wong lanang. Engko nek anakku keanuan dunya, engko nang nurut bojone, engko iso gak sida masukno wong akeh nang agama Islam, sida kiambake ikut bojoe masuk nang agamae Brawijaya. Ayahe nyuwun Gusti Allah. Terus nyuwun pertolongan kali Gusti Allah, pertolonganipun dikabulkan kali Gusti Allah. Ya Allah, daripada anak saya dikawin sama orang Buddha, matikan saja anak saya, pendekkan umurnya. Lalu Nyai Siti Fatimah kena penyakit taun, lalu meninggal.
penyakit tok niku kados kala wingi kul corona. Corona. Nggih. Nggih. Wabah. Nggih ngoten. Dadi meninggal. Mari ngoten napa niku mboten sios perkawinan Nyai Siti Fatimah disukani niki dibangunaken makam niki. Jadi sing meninggalkan orang Islam tapi makamnya cukup karena yang membuat itu orang Buddha. Ya kalau kita lihat kan makamnya seperti candi. Candi. Ya. Jadi seperti orang Buddha makamnya karena yang buat itu orang Buddha. Kemudian yang datang ke sini Bu, yang datang ke sini tuh tiap harinya ramai nopo mboten? Sekarang ta, saniki nggih alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah minggu nggih kata rombongan, nggih. Sabtu nggih kata rombongan. Hari-hari niki lho, tanggal merah itu nggih kata. Nggih. Terus gendintene nggih lumintu ngoten lho. Nggih, alhamdulillah di tenggo mbah kula mboten enten, di tenggo bapak kula nggih jarang. Terus kula tenggo kali bojo kula banyak, kula piyambak sakniki nggih banyak. Nggih kata ngoten lho. Nggih, betul. Kita sudah ketemu beberapa kali ya Ibu Ajang, tapi bisa wawancara kan baru kali ini. Sudah 6 atau 7 kali rombongan Wonogiri, juga rombongan dari Indramayu, tapi untuk acara seperti ini kan baru ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezeki melimpah. Amin. Terus umur sing barokah. Umur yang barokah. Doanya Ibu untuk jamaah Wonogiri juga Indramayu. Ya, saya doakan semoga semua sehat. Amin. Terus ingat sama Allah, jangan lupa. Nggak ingat sama Allah ya. Semua itu yang bukan semua itu Allah. Jadi jangan lupa ya. Jadi diberi umur panjang sama Allah ya, umur sing barokah, sing sae nggih. Amin. Itu pesan saya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Sekelumit cerita dari Ibu mudah-mudahan bisa memberi pengertian untuk masyarakat luas tentang adanya makam Siti Fatimah binti Maimun, dan yang pasti ketika kita ziarah kita jangan meminta kepada yang kita ziarahi, kita harus meminta kepada Allah. Kita harus meminta kepada Allah, itu yang utama gitu. Betul. Oke, matur suwun, terima kasih. Sekali lagi dari keluarga besar Songo Channel, juga Yayasan Ikhlasul Murtado yang ada di Wonogiri, juga yang dari Indramayu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pastikan tetap tonton di channel kami Songo Channel, dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.